Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimni ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Jamaah kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengawali kuliah yang sangat singkat ini, kembali kami mengingatkan kita semua yang sudah hadir dalam masjid bahwa amalan utama yang mesti kita lakukan setelah masuk masjid ini adalah solat 2 rakaat atau solat tahiyatul masjid. Yang kedua, seperti yang diulang-ulang terus melalui mimbar ini, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa memanfaatkan waktu yang sangat spesial ini, waktu yang sangat berharga ini, yang tidak semua orang Allah berikan kesempatan seperti ini. Waktu tersebut tidak lain adalah antara azan dan iqamah. Maka saya ingatkan saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk sejenak juga menengadahkan tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang iqamah. Karena salah satu momentum doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang kita panjatkan antara azan dan iqamah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan kuliah zuhur kita pada siang hari ini, kita akan bicara sedikit tentang bekerja dan manfaatnya dalam Islam. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hadis yang menjadi dasar kajian kita atau kuliah kita pada siang hari ini. Pertama adalah hadis yang sangat masyhur dan sudah sering kita bacakan. Hadis yang dicatat oleh Imam Ahmad, Al-Hakim. Di situ disebutkan, "Qila ya Rasulullah." Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasul, ayyul kasbu atyab?" Wahai Nabi, pekerjaan apakah yang paling mulia? Atau pekerjaan apakah yang paling baik bagi kami ya Rasulullah? Jadi sahabat bertanya kepada Nabi, apa kira-kira aktivitas, kegiatan yang paling baik dalam kehidupan kami ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, qal amalur rajuli biyadihi. Aktivitas, kegiatan yang terbaik, amalan yang terbaik bagi seorang muslim adalah bekerja dengan tangannya sendiri. Hadis ini menunjukkan kepada sahabat bahwa bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, mencari fadilat yang Allah berikan kepada kita semua melalui tangan kita sendiri, itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Apa maksud bekerja dengan tangan sendiri? Yaitu kita melakukan sesuatu yang halal, kita melakukan sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pekerjaan itu menjadi asbab kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemandirian itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama ini. Maka orang-orang soleh dahulu, Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, katakanlah para nabi dan rasul, katakanlah para sahabat, semua mereka itu adalah pekerja keras. Mereka berusaha untuk mencari rezeki Allah dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Para nabi dan para rasul itu bukan semuanya orang kehidupannya mudah. Tidak semuanya orang kaya, tidak semuanya mendapatkan bekerja sesuai dengan apa yang
kita bayangkan pada hari ini. Tapi justru para nabi dan rasul adalah orang-orang pekerja keras. Dan kadang-kadang kalau kita baca sirah para nabi dan para rasul, banyak sekali mereka melakukan pekerjaan di bawah standar menurut kita hari ini. Padahal itu adalah pekerjaan yang mulia. Maka dalam hadis lain yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari, dalam hadis Bukhari nomor 2072, Rasulullah SAW mempertegas kembali sebuah hadis, ma'akala ahadun ta'aman, tidaklah seseorang memakan suatu makanan qattu khairan, yang kualitasnya lebih baik, min ayyakula min amali yadih, melebihi daripada makanan yang dia dapatkan dari pencaharian dia sendiri. Maksud pencaharian dia sendiri itu adalah bukan dengan menengadahkan tangan, bukan mengharap belas kasihan dari orang lain, tapi bekerja keras. Karena Rasulullah katakan, wa inna nabiyallah Daud alaihissalam, karena dari dulu juga salah satu nabi Allah, salah satu Rasul Allah, yaitu Nabi Daud, karena ya'kulu min amali yadihi, yaitu Nabi Daud alaihissalam juga makan dari apa yang dia usahakan sendiri, tidak mengambil atau tidak berharap kepada apa yang diberikan oleh orang lain. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan, melakukan sesuatu aktivitas yang halal yang kita lakukan sendiri untuk mendapat rezeki, itu adalah sirah atau adalah sunnah dari para nabi sebelum kita. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah SAW pernah memberikan bocoran kepada kita pada hari ini apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Maka dalam salah satu hadis yang juga masuk kita rasakan, yang kita ketahui bersama, qala Rasulullah SAW, ma ba'atallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah tidak mengutus seorang nabi pun di muka bumi ini kecuali mereka pernah menggembalakan kambing. Bayangkan itu, seorang nabi yang mulia, seorang rasul pilihan, ternyata pekerjaan sehari-hari mereka umumnya adalah pernah menggembalakan kambing. Maka sahabat pun bertanya, faqala ashabuhu, sahabatnya bertanya lagi kepada Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, kau juga pernah memelihara kambing ya Rasulullah? Qal na'am kuntu ar'aha. Saya juga, wahai sahabatku, waktu aku masih muda juga pernah mengembalakan kambing. Ini menunjukkan kepada kita semua, ternyata para nabi dan rasul tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Karena bekerja keras, mencurahkan keringat kita sendiri dengan segala aktivitas, itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Maka kalau kita lihat kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, apa saja kategori yang termasuk dengan amalur rajulu biyadi, apa saja pekerjaan yang masuk, pekerjaan yang dilakukan sendiri oleh seseorang itu. Maknanya yang pertama adalah betul-betul dikerjakan dengan tangan sendiri. Seperti bertani, bertukang, berkebun. Melakukan sesuatu langsung dengan tangannya. Itu juga termasuk yang pertama. Yang kedua juga, dengan perkembangan waktu, bisa dengan melakukan mengolah otak, tetapi itu juga dalam rangka untuk mencurahkan energi kita untuk mencari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking mulianya pekerjaan yang barangkali kita anggap hari ini adalah pekerjaan biasa-biasa saja, yaitu bertanam atau bertani atau melakukan pekerjaan rendah bagi kita itu biasa. Tapi percayalah kaum muslim yang berbahagia, banyak sekali orang hidupnya berkah karena melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, bertani, beternak, dan lain sebagainya. Maka hal yang perlu kita ingat dari hadis Rasulullah SAW, jangan kita merasa kita yang punya uang ini saja yang mampu bersedekah. Jangan pernah kita merasa kita yang punya uang saja yang tiap hari berinfak. Ada jalan yang Allah bukakan kepada saudara-saudara kita yang bekerja dengan tangannya sendiri, yaitu dengan cara menanam, bekerja, berkebun dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis, ma min muslimin yagrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran.
au insanun au bahimah illa kana lahu bihi shadaqah. Tidak seorang muslim pun yang menanam satu biji, yang melakukan usaha pertanian, fayakulu minhu thair, lalu hasil usaha pertanian, perkebunan dia itu dimakan oleh burung, au insanun atau dicuri oleh manusia, au bahimatun atau hewan-hewan yang lain, ketahuilah apa yang mereka ambil itu merupakan sedekah yang tidak disadari oleh orang-orang yang bekerja itu sendiri. Maka kalau kita mau dengar hadis Rasulullah SAW, pada hari ini tidak boleh lagi kita menggantungkan nasib pada orang lain. Kita tidak boleh lagi memberikan kehidupan kita kepada orang lain dengan tangan di bawah. Karena para nabi dan rasul juga bekerja seperti itu. Dan salah satu kerjaan yang paling mudah yang dilakukan oleh orang hari ini adalah dengan cara melakukan pertanian dan perkebunan. Lalu kita bertanya, kenapa bekerja seperti ini dianggap mulia oleh Rasulullah? Kenapa tidak kerja-kerja di kota dianggap mulia? Rupanya kaum muslimin yang berbahagia, salah satu pekerjaan yang nilai tawakalnya sangat tinggi kepada Allah, salah satu adalah orang bekerja di kebun, orang bekerja di ladang, orang bekerja dengan tangannya sendiri. Bayangkan kaum muslimin yang berbahagia, mereka tidak tahu apakah yang mereka tanam itu akan mereka dapatkan hasilnya, apakah tanaman mereka akan selamat. Tetapi ketika mereka hanya bismillah tanam, bismillah berkebun, bismillah bekerja, kalaupun tidak diberikan hasil, semua mereka, umumnya pada mereka itu adalah orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa mulia? Seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi tadi, orang yang bekerja itu lalu hasil pekerjaannya dimakan oleh yang lain, oleh burung dan lain sebagainya, itu merupakan sedekah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kategori dari pekerjaan yang sangat mulia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud dulu bekerja langsung menjadi tukang besi, membuat baju besi. Nabi Zakaria menjadi tukang kayu. Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, mereka lah bekerja dengan tangannya sendiri dan juga dengan cara berdagang. Maka pekerjaan yang kedua, kata Rasulullah, yang paling mulia setelah bekerja dengan tangan sendiri, yang kedua adalah wa kullu ba'in mabrur, yaitu orang yang di pasar melakukan transaksi jual beli dengan baik, secara benar dan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Para pedagang yang di pasar yang melakukan perdagangan dengan jujur merupakan pekerjaan yang luar biasa, dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dengan catatan kita hindari gharar, sesuatu yang menipu, sesuatu yang mengurangi timbangan, yang mengurangi takaran, dan memberikan informasi yang benar terhadap barang-barang yang kita berikan. Karena hanya dengan begitulah Allah berikan keberkahan kepada orang-orang yang bekerja, berjual beli di pasar. Maka mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kepada kedua pekerjaan ini. Yang pertama adalah bekerja menghasilkan uang dengan pencarian sendiri tanpa mengharap bantuan orang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita bekerja untuk melakukan jual beli di pasar yang tujuannya adalah dalam rangka mencari nafkah yang halal. Yang dengan begitu, dengan nafkah tersebut dimudahkan oleh Allah untuk kita beribadah kepadanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.